semuanya. Hari ini saya akan interview ya, sharing. Tapi sebelum memulai, saya akan baca doa doa pembukaan dulu ya. Jadi marilah kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mulaikan interview ini dan sharing. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua yang kita bisa dengan pelajari dengan paham dalam interview ini, dan semoga sharing ini bisa mulaikan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum saya mulai sharingnya, saya mempunyai kitab suci yang berkaitan dengan kejujuran ya. Saya mempunyai satu, yaitu Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara ini, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ia berkehendaknya, kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan interview tentang kejujuran. Jadi hari ini saya akan sharing tentang apa itu makna kejujuran. Jadi di opini saya, jujur itu adalah ketika Anda berbicara kebenaran dan bertindak jujur. Ini adalah untuk menahankan diri dari kenajisan dalam tindakan dan kata-kata kita. Dan kejujuran itu adalah virtue yang membangun karakter kita, menanam kehormatan, dan menumbuhkan rasa harga diri yang mendalam. Di dalam perkataan Yesus, di atas yang mengajak semua orang yang sedang mencari Tuhan, dan semua hal itu berhubungan dengan Tuhan yang akan menemukan. Hal itu kita dapat coba ya dengan pengalaman yang melalui percobaan. Jika kita misalnya jika kita adalah seorang ilmuwan yang jujur, ada satu cara untuk mengetahui apakah kekristenan itu benar atau tidak. Lakukanlah suatu percobaan untuk mengetahui apa benar hipotesis itu bahwa seorang di balik pintu itu kayak kita ketuk, dan untuk mengetahui apakah benar hipotesis itu kekristenan bahwa Kristus itu yang berada di balik pintu, siapkan membukakan pintu itu jika kita mengetuknya. Jadi, namun kita mungkin ya berkilah kayak seperti ini. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak Kristus itu Tuhan ada. Saya bahkan tidak tahu apakah benar atau tidak bahwa Tuhan itu ada. Apakah itu tidak Kristus itu Tuhan. Pemikiran ini normal ya buat saya. Jadi, dan biasanya kita bisa temukan dari banyak orang ya. Di pikiran saya, jika hipotesis kekristenan adalah benar, maka dia akan membantu kita. Sama seperti kita doa di atas yang tersirat suatu percobaan keilmihan terhadap hipotesis ajaran kekristenan. Yaitu kita jangan meletakkan atau membuat suatu batasan ya, kayak yang tidak fair, yang tidak netral kepada Tuhan. Seperti menuntut adanya suatu petanda atau mukjizat. Sesuai dengan ekspektasi harapan kita, cara kita bukan karena dan oleh Tuhan, cara Tuhan. Atau dengan menentukan deadline, batas waktu, kayak kalau Tuhan benar ada, besok harus ada jawabannya. Sesuai dengan waktu kita, bukan waktu Tuhan. Bukan waktunya Tuhan ya. Kayak tentukan seperti itu, kayak mengira bahwa Tuhan itu adalah seperti pelayanan kita percobaan yang tidak fair, yang tidak netral secara ilmiah terhadap suatu hipotesis yang mengajar bahwa Tuhan itu adalah raja kita, bukan sebaliknya. Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah raja kita. Namun keseluruhan ini kayak percobaan di atas ini kayak baik doa, pemahaman, dan pemikiran kita harusnya kita lakukan dengan jujur. Karena kalau kita hal utamanya diminta oleh Tuhan, Raja itu adalah kejujuran kita. Raja itu adalah kejujuran kita, bukan kebohongan, bukan pura-pura atau imajinasi beriman yang ternyata kita tidak memiliki iman itu sebenarnya. Jadi kejujuran itu adalah pemilihan yang dari kehendak, pemilihan untuk mencari kebenaran, tidak peduli apa yang bagaimana dan di mana. Pilihannya ini adalah merupakan hal yang paling menentukan, paling momentum. Hal yang kita dapatkan lakukan. Pilihan ini merupakan tindakan bertindak kepada terang daripada kegelapan, memilih untuk menuju surga daripada neraka ya.
Bohong adalah salah satu dosa yang paling dilakukan oleh manusia. Ini sangat dosa ya kalau buat kita berbuat bohong kepada orang lain. Karena ya meskipun demikian di dalam Alkitab, di semua Alkitab menegaskan bahwa bohong itu akan membawa manusia ke hukuman. Dan bohong itu merupakan dosa yang serius buat kita ya. Itu sebabnya orang semua agama lain perlu untuk mulai belajar berkata jujur. Namun dari mana kita mulainya ini? Jadi kita harus mengerti bahwa pembaharuan perkataan datang dari pembaharuan pikiran. Apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi, kualitas omongan kita berbanding kayak dengan lurus dengan apa yang, eee, kualitas dari isi pikiran kita. Jadi pertanyaan adalah apa yang paling banyak kita masukkan dalam pikiran kita. Jika kita terus-menerus kayak memasukkan kebenaran firman Tuhan dalam pikiran kita, maka cepat atau lambat kebenaran firman Tuhan itu mempengaruhi mulut kita juga. Namun ini kejujuran ini kayak merupakan hal yang tidak terbatas ya, dan sangat, menentukan dapat menjadi pendorongan kita atau melampaui yang kita pemikiran kejujuran juga lebih berat dan susah dari yang kita bayangkan ya. Karena budaya kita itu kayak memahami dan membelokkan makna kejujuran itu yang sebenarnya menjadi bagikan, pendapat yang perasaan kita ya. Dengan mengatakan, kepada orang lain tentang hal yang tidak membuat hati yang kita tidak berdebar, kalau menyatakan sesuatu dengan hati berdebar itu kayak dan tekanan darah kita kayak naik berarti kita tidak jujur ya. Hal ini yang diyakini dan dipahami ya oleh budaya kita yang itu bukanlah bertolak belakang dengan makna sebenarnya dari kejujuran. Melainkan yang kayak dipahami budaya, tersebut adalah kebalikan dari rasa malunya atau ketidakmaluannya. Kejujuran itu ya yang dipahami secara dangkal yang mengaruh ke berbagai kejujuran. Maka kayak yang dipahami kejujuran ini kayak secara dalam, akan kayak kita mengarahkan kebenaran yang adil. Kejujuran itu yang dia pahami secara apa, dangkal ya, dinyatakan dihadapi kehadiran oleh orang lain. Sedangkan kejujuran yang dipahami secara dalam dinyatakan dihadapi kehadiran Tuhan dan sudah pasti dihadapi hati kita sendiri masing-masing. Jadi itu saja dari interview saya ya. Ini yang saya sharing apa itu makna kejujuran dan bagaimana yang terjadi. Udah selesai ya. Oke, sebelum pada selesai acara ini udah selesai ya acara ini, interview ini, saya akan membacakan doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menjaga kita dalam interview ini dengan lancar. Semoga interview ini bisa bermanfaat kita semua dan semoga kita bisa pelajari apa yang dalam interview ini. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih semuanya telah mendengar interview saya dan stay safe and stay healthy. Bye. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan